Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Cinta Tanpa Alasan, episode 21. Setelah berdebat dengan Kanza, Sarah keluar dari perusahaan Fahri dan berbicara sendiri. Kenapa aku harus bertemu dengan orang seperti gadis itu? Ya Tuhan, tolong dengarkan suaraku ini. Dengar dan hukumlah wanita itu, ujar Sarah berbicara sendiri. Sarah menyeberang jalan dan tidak melihat sekelilingnya, dan dia hampir saja tertabrak mobil David. "Ah, apa aku sudah mati?" ujar Sarah berdiri di depan mobil David sembari menutup telinga dan memejamkan matanya. "Cantik," ujar David. "Halo Pak David," ujar Sarah membuka matanya. "Apakah kamu selalu berbicara seperti itu dengan diri sendiri atau hanya kadang-kadang?" ujar David. "Saya hanya seperti itu ketika saya marah dan kesal. Saya sudah keluar dari perusahaan ini, Pak," ujar Sarah. "Dipecat," ujar David. "Saya tidak dipecat. Saya memberikan pengunduran diri saya. Ya, saya terlalu sabar menghadapi saudara Anda, tapi kesabaran saya ada batasnya," ujar Sarah. "Ya sudah, lupakan itu. Ayo masuk," ujar David. "Pergi kemana, Pak?" tanya Sarah. "Untuk mendapatkan sesuatu untuk diminum," ujar David. "Tapi," ujar Sarah terpotong. "Ayolah, saya bukan laki-laki jahat yang akan memasukkan obat tidur pada minumanmu," ujar David. Sarah pun masuk ke dalam mobil David dan mereka pergi ke suatu tempat. David memanggil pelayan di restoran itu. "Tolong berikan saya kopi 2," ujar David. "Baik tuan," ujar pelayan itu. "Aku telah berbicara dengan kakakku tentang kamu dan aku hanya mengatakan yang sebenarnya," ujar David. "Saya heran, Pak, bagaimana dua saudara begitu berbeda," ujar Sarah. "Wah, topik yang sulit ini. Mari kita lihat bagaimana kita bisa berbeda. Aku mirip ayahku dan dia seperti ibunya. Itu sih kata nenek. Aku nakal dan gila, dan saudaraku Fahri sangat emosional dan sangat mempesona," ujar David. "Siapa, Pak? Pak Fahri?" tanya Sarah. "Iya, dan aku salut padamu. Kamu cukup pintar untuk tidak jatuh ke dalam perangkap saudaraku, di mana semua orang jatuh cinta kepadanya," ujar David. "Memang, Pak, dia sangat emosional, tapi kalau mempesona, saya rasa," ujar Sarah terpotong dan mengingat saat Sarah takut saat lift rusak dan Fahri memeluknya. Itulah pertama kali Fahri sangat mempesona untuknya. "Saya bukan psikologi, tapi saya pikir ini ada hubungannya dengan kehilangan ibunya," ujar David. "Kenapa ibunya?" tanya Sarah. "Ibunya meninggal untuk menyelamatkan saudaraku," ujar David. "Apa? Ibu Pak Fahri meninggal?" ujar Sarah. Di tempat lain, Fahri berada di dalam ruangannya. Kanza mengirimkan pesan untuknya. "Sayang, setelah sesi pemotretan berakhir, aku akan menemuimu dan kita akan makan siang bersama," ujar Kanza dalam pesannya. Fahri mengingat kata-kata Maureen kalau Kanza telah berbohong dan membuat Fahri menuduh Sarah. Fahri pun pergi menaiki mobilnya dan pergi ke lokasi pemotretan.
Fahri mendatangi Kanza dan langsung menarik tangan Kanza. "Sayang, ada apa? Bukankah aku sudah mengatakan, aku akan menemuimu nanti setelah pemotretan selesai," ujar Kanza. "Maukah kamu memberitahuku apa yang terjadi?" ujar Fahri. "Memberitahu tentang apa?" kata Kanza. "Apa kamu sama sekali tidak malu memfitnah orang?" "Siapa yang kamu maksud? Aku tidak mengerti." "Jangan bermain-main denganku. Aku berbicara tentang Sarah." "Apakah Sarah yang mengatakan hal itu?" "Itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kamu berbohong padaku dan kamu berpura-pura di depanku. Aku rasa cintamu itu tidak tulus. Mulai sekarang, bagimu, aku hanya Tuan Fahri dan kau untukku seperti para pekerja seperti biasanya. Setelah berakhirnya kontrak, kamu harus keluar dari hidupku. Itu kesalahanku karena terlalu bergaul denganmu," ujar Fahri meninggalkan Kanza. Di dalam mobil, "Aku tidak percaya. Bisa-bisanya aku menuduh Sarah 2 kali. Pasti dia sangat marah padaku," ujar Fahri, dan Fahri pun pergi ke rumah orang tuanya dan menemui nenek. Di tempat lain, Sarah berjalan kaki setelah selesai bertemu dengan David. Sarah ingin menemui Hana dan menceritakan semuanya. Sarah pun menelpon temannya. "Iya Sarah, ada apa?" "Aku hari ini akan menemui Hana dan menjelaskan semuanya. Aku bersalah padanya. Aku ingin kalian memberikan alasan kepada Tante Farida bahwa aku akan pulang terlambat." "Aku gak mau lagi ya. Waktu itu saja aku ketakutan sekali. Gak mau, jangan aku." "Terus siapa?" "Aku. Aku akan mengantarmu ke tempat Hana. Kamu gak mungkin pergi sendiri ke sana. Aku akan mengantar kamu. Dan Nada, kamu saja yang menemani Tante Farida di rumah. Kita akan segera pulang kok," ujar Rana. Sampailah Fahri ke rumah orang tuanya. "Selamat siang Nenek. Ada apa nih? Tidak biasa-biasanya kamu pergi di saat jam kerja." "Aku ingin bertanya kepada Nenek, apa yang akan Nenek lakukan jika Nenek menuduh seseorang 2 kali dan ternyata orang itu tidak melakukan apapun?" "Harus minta maaf lah. Apapun yang kita lakukan, jika kita bersalah ya harus minta maaf. Cari orang itu dan minta maaflah kepadanya," ujar Nenek. "Makasih Nenek, aku pergi dulu," ujar Fahri meninggalkan Nenek. "Malik, ayo kita cari Sarah." "Baik Tuan," ujar Malik. Fahri pun mencoba menelpon Sarah. Di dalam hutan, Sarah pergi ke hutan bersama Rana dan mereka menemukan Hana. "Hana," panggil Sarah. "Hei, kalian di sini." "Hana, aku minta maaf ya sama kamu." "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Hana. "Aku mengundurkan diri dari perusahaan itu." "Kenapa? Apa ada masalah? Bagaimana ini? Aku harus memberitahu ayahku sekarang." "Aku dituduh sebagai mata-mata di perusahaan dan aku juga dituduh yang tidak-tidak. Aku bekerja memakai namamu dan aku tidak bisa kamu dituduh seperti itu. Aku harus menjaga nama baikmu. Makanya aku mengundurkan diri," ujar Sarah. "Tapi bagaimana sekarang?" Tiba-tiba ponsel Sarah berdering. "Siapa?" tanya Hana dan Rana. "Pak Fahri." "Angkat." "Tidak, aku gak mau." "Angkat sekarang Sarah," ujar Hana. Akhirnya Sarah mengangkat teleponnya. "Sarah, aku ingin berbicara padamu. Aku ada di sekitar rumahmu. Kalau kamu ada waktu, keluarlah, aku menunggumu." "Tapi aku tidak di rumah." "Kamu di mana? Aku akan mendatangimu." "Tidak perlu, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Cepat katakan kamu ada di mana. Aku akan ke sana."
Atau aku akan menemui ayah kamu, ujar Fahri. Akhirnya, mau tidak mau, Sarah memberitahu di mana dia sekarang. Fahri pun langsung pergi menuju hutan tempat dia menemui Hana. Apa kata dia? Ada yang ingin dia katakan. Moga aja dia menginginkan kamu kembali. Jadi cepatlah pergi dari sini, ujar Hana. Rana dan Sarah pun hendak keluar dari hutan itu. Akan tetapi mobil Rana mogok. Apa yang terjadi sekarang? Apalagi kita sedang menikmati keindahan alam ini. Ya enggak lah, kita terdampar di hutan ini. Mobil ini tidak mau nyala, ujar Rana. Ya sudah, aku akan ke tempat Hana lagi dan meminta bantuan padanya, ujar Sarah. Dia pun kembali ke tempat Hana. Tidak lama kemudian, ada sebuah mobil yang melintas di sana. Rana pun meminta bantuan dan ternyata itu adalah mobil Fahri. Rana, ujar Malik. Siapa dia? Tanya Fahri. Dia kenalan saya Pak dan dia teman Nona Sarah, ujar Malik. Di mana dia sekarang? Tanya Fahri. Dia masuk ke hutan untuk mencari bantuan, ujar Rana. Fahri pun dengan cepat menyusul Sarah masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, Sarah mengomel sendiri. Mungkin kebiasaan dia berbicara sendiri. Apa sih yang bos itu inginkan? Kurang puaskah dia menuduh aku? Atau dia ingin aku menjauhi gadisnya? Males sekali aku menanggapi gadis itu, ujar Sarah berjalan mencari bantuan. Fahri pun memanggil Sarah. Ayo ikut aku, ujar Fahri menarik tangan Sarah. Tidak, aku tidak mau. Aku akan mencari bantuan. Kenapa Anda datang kemari? Teman kamu sudah mendapatkan bantuan. Aku meninggalkan Malik di sana untuk membantunya, ujar Fahri. Tidak, aku tetap tidak mau ikut dengan Anda, ujar Sarah. Kalau kamu tidak mau, ya biar aku yang mengikutimu. Kalau kamu tidak mau juga, aku akan berada di dekat kamu terusnya, ujar Fahri. Sarah pun mempercepat jalannya dan Fahri tetap mengikutinya. Apa sih yang Anda inginkan? Aku rasa tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya sudah jelas. Saya sudah mengundurkan diri dari perusahaan Anda, ujar Sarah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aku datang kemari karena David telah bilang kepadaku kalau dia tidak mendengar proyek itu dari kamu. Dan Maureen mendatangiku dan mengatakan kalau Kanzalah yang mengancammu, ujar Fahri. Terus, ujar Sarah, aku datang jauh-jauh ke sini dan mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf padamu. Apa? Aku tidak mendengarnya. Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Aku salah telah menuduhmu. Aku benar-benar minta maaf. Kembalilah bekerja denganku. Kalau aku nggak mau, kenapa? Itu hak kamu. Kamu kembali atau tidak. Akan tetapi aku berharap kamu akan kembali dan kita akan bekerja sama lagi, ujar Fahri. Dan Sarah pun tersenyum. Bersambung.